Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang latihan fungsi dasar Excel bagian 2. Yang pertama di sini ada fungsi dasar if. Nah, fungsi ini digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan if kemudian sel dengan logika untuk menguji kebenaran suatu kondisi tersebut. Nah, di sini dimisalkan ada jika nilai data kurang dari 70 maka hasilnya akan gagal, dan jika nilai data lebih dari 70 maka hasilnya akan sukses. Nah, di sini ada contoh ya, dua data di mana data yang pertama 75 yaitu lebih besar dari 70, kemudian data kedua 65 atau lebih kecil dari 70. Maka ketika untuk menghasilkan kata sukses atau gagal, maka di sini bisa menggunakan fungsi if, yaitu sama dengan if buka kurung, kemudian kita pilih sel yang akan kita uji logika kebenarannya. Ketika C10 kurang dari 70 maka kita kasih koma ya, ini keterangannya, maka akan terisi gagal. Nah, kita tutup kurung kurawal, kemudian kita koma. Nah, yang kedua adalah ketika lebih dari 70 maka dia sukses, maka ini sukses. Petik 2 ya, kita enter, maka di sini 75 akan sukses. Ini sama dengan if buka kurung, kita pilih sel yang akan kita uji logika kebenarannya. Ketika C11 kurang dari 70, maka dia akan menghasilkan kata gagal. Jika lebih dari 70 maka dia akan sukses. Kita tulis sukses, kita enter. Nah, atau kita coba kita ganti datanya ini 60, maka di sini di sel D10 akan menghasilkan gagal, atau di sini kita ganti 80 ya. Nah, akan kita enter, maka di sini akan sukses. Nah, seperti itu untuk fungsi dasar if. Kemudian di sini jika data diisi dengan huruf, jadi datanya bukan angka ya, berupa huruf. Jika data diisi dengan huruf L maka hasil akan menunjukkan kata laki-laki, tetapi jika data diisi dengan huruf P maka hasil akan menunjukkan kata perempuan. Nah, di sini ya, kita sama dengan if buka kurung, kemudian kita pilih sel yang akan kita uji logika kebenarannya. Jika H10 sama dengan L, maka kita koma ya, maka dia akan menghasilkan kata laki-laki. Nah, jika tidak, petik kurawal 2 ya, maka jika bukan L maka dia perempuan. Perempuan. Nah, enter. Nah, di sini muncul kata laki-laki. Coba kita ganti P, maka dia akan muncul perempuan. Oke. Untuk yang data kedua juga sama, maka sama dengan if buka kurung, kita pilih sel yang akan kita uji logika kebenarannya, sama dengan L. Maka itu koma ya, maka dia akan memunculkan kata laki-laki. Titik kurawal koma, jika bukan L maka dia adalah kata perempuan. Kita enter. Nah, benar ya, di sini ketika L maka laki-laki, ketika P maka perempuan. Coba kita ganti ini P, maka akan menjadi perempuan. Ketika ini kita ganti L, maka ini akan menjadi laki-laki. Yang kedua adalah fungsi dasar if and.
Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false atau salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut: if atau sama dengan n, kemudian sel yang akan kita uji semua nilai kebenarannya. Dimisalkan di sini peserta ujian dinyatakan sukses atau lulus jika nilai ujian teori dan praktek masing-masing di atas 7. Jadi dua-duanya harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Nah, di sini ada 4 orang yang memiliki nilai teori dan nilai praktek. Maka untuk menghasilkan keterangan secara otomatis dengan menggunakan fungsi if n ini, maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan if dalam kurung n kurung lagi, kemudian diuji sel D13 ini harus lebih besar dari 7, koma, kemudian E13 ini juga lebih besar dari 7. Maka koma dulu ya, tutup kurung dulu, koma, dia akan dinyatakan sukses, koma. Jika gagal atau kondisi yang lain, maka dia gagal. Nah, ini ya, kita tutup kurung, enter. Nah, maka dia sukses. Kenapa dia sukses? Karena dua-duanya nilai teori dan praktek di atas 8. Oke, kita uji untuk beta, nilai teorinya 8 di atas 7, kemudian nilai prakteknya 6 di bawah 7. Maka di sini sama dengan if buka kurung n buka kurung, kemudian sel D14 itu harus lebih besar dari 7, juga E14 lebih besar daripada 7, kurung, maka dia dinyatakan sukses. Jika tidak, maka gagal. Nah, enter ya. Nah, jadi salah satu nilainya di bawah 7, maka dia gagal. Sama halnya dengan gamma ya, nilai teorinya 6 di bawah 7, nilai prakteknya 8 di atas 7. Maka di sini sama dengan if buka kurung n buka kurung, sel D15 harus lebih besar dari 7 dan sel E15 lebih besar dari 7, maka dia akan sukses. Jika tidak, jika tidak, maka dia gagal. Oh, gagal juga ya. Ada nilai salah satunya di bawah 7. Kemudian di sini dua-duanya bernilai 6. Artinya di bawah 7 dua-duanya. Maka di sini sama dengan if buka kurung n buka kurung, sel D16 lebih besar dari 7 dan juga E16 lebih besar dari 7, maka dia dinyatakan sukses. Jika tidak, maka dia gagal. Oh iya, ini di sini gagal ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dasar if or. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar, jika beberapa saja, dan false jika semua argumen salah. Penulisannya hampir sama dengan if n ya. Nah, di sini sama dengan or, kemudian sel yang akan kita uji nilai kebenarannya. Nah, contohnya di sini peserta ujian dinyatakan sukses jika nilai salah satu ujian teori atau praktek masing-masing di atas 7. Jadi salah satunya di atas 7, maka dia benar, atau jika tidak maka dinyatakan gagal. Nah, sama kasusnya ada 4 orang anak memiliki nilai teori dan praktek. Maka di sini jika menggunakan fungsi if or sama dengan if buka kurung or buka kurung, kemudian sel C10 lebih besar dari 7 dan D10 lebih besar dari 7, maka dia akan dinyatakan, tutup kurung dulu ya, maka dia akan dinyatakan sukses. Jika tidak, maka dia dinyatakan gagal.
Nah, karena dua-duanya bernilai di atas 7, maka di sini hasilnya sukses. Nah, di sini untuk beta nilai teorinya di atas 7, nilai prakteknya di bawah 7. Maka jika menggunakan fungsi if or sama dengan if buka kurung or buka kurung sel C11 di atas 7, D11 di atas 7, maka dia akan sukses. Jika tidak, maka gagal. Nah, di sini hasilnya adalah sukses karena ada salah satu nilainya di atas 7, maka bernilai true ya. Itu bedanya dengan fungsi if and. Yang ini sama kasusnya, nilai teorinya 6 di bawah 7, nilai prakteknya 8 di atas 7. Maka di sini sama dengan if buka kurung or buka kurung kemudian sel C12 lebih besar dari 7 atau D12 lebih besar dari 7, maka dia akan sukses. Jika tidak, maka gagal. Untuk delta nilainya semuanya nilai teori dan nilai praktek di bawah 7. Maka dengan fungsi if or, if buka kurung or buka kurung sel C13 di atas 7 atau D13 juga di atas 7, maka dia akan sukses. Jika tidak, maka gagal. Nah, di sini terlihat bahwa jika dua syarat tadi tidak terpenuhi, maka hasilnya dengan fungsi if or ini adalah gagal. Oke, selanjutnya adalah fungsi dasar multi if. Fungsi ini digunakan untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Nah, ini fungsi multi if ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi if ya. Cuma di sini multi if itu if-nya berulang kali. Misalkan di sini ada data berat badan. Jika kurang dari 40 kg maka dikategorikan sebagai kurus. Jika berat badan lebih besar dari 40 kg dan kurang dari sama dengan 80 kg maka dikategorikan ideal. Kemudian jika berat badannya lebih besar dari 80 kg maka dikategorikan gemuk. Nah, di sini ada 4 orang anak memiliki nilai berat badan misalkan alfa 39, beta 40 kg, kemudian gamma 80 gram, kemudian delta 81 kg. Maka keterangan atau hasil di sini akan muncul kategori kurus. Ini kategori ya, diganti kategori. Nilai kategori akan muncul di sini kurus, ideal apa gemuk. Baik, maka sama dengan if buka kurung ketika C11 kurang dari 40 maka dia akan dinyatakan kurus. Koma, if jika buka kurung C14 kurang dari sama dengan 80 maka dia disebut ideal. Jika tidak dari keduanya itu maka dinyatakan gemuk ya. Ini diantar. Nah, ternyata di sini keterangannya adalah kurus. Nah. Oke. Ini bisa ditarik ke bawah ya. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi ketika 40 ideal, 80 ideal, 81 gemuk. Nah, coba saya ganti 40 ini menjadi 35.
maka akan menjadi kurus ya. Kemudian yang ini 85, menjadi gemuk. Oke, begitu untuk tutorial hari ini. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik subscribe-nya ya. Terima kasih.